Hai saham gorengan loyal member, balik lagi dengan rekomendasi saham swing kali ini untuk week 3 Juli 2025 ya. Seperti biasa, sesi hari ini akan berisi terkait dengan update saham minggu lalu akan ada juga untuk rekomendasi saham untuk 1 minggu ke depan ya. Kalau kalian tertarik dengan rekomendasi sejenis swing ya, sifatnya swing, atau saya juga akan kasih yang scalping, one day trading, dan lain-lain, lebih lengkapnya itu ada di saham gorengan premium. Rekomendasi saham swing tidak akan ada update-nya ya, hanya setiap seminggu mungkin 2-3 saham, tetapi di saham gorengan premium, setiap harinya akan ada lebih dari 2-3 saham yang direkomendasikan dan diupdate sampai kalian cuan. Kalau kalian tertarik, langsung aja lihat ke saham bit.ly/ksg premium ya. Harganya hanya 6.000 per hari. Join sekarang sesuai dengan poster di kanan. Oke, kita akan lakukan update dulu terhadap 3 rekomendasi minggu lalu ya, apakah untung atau tidak. Saya akan kasih lihat satu persatu ya, 3 rekomendasi yang saya rekomendasikan minggu lalu. Anda bisa lihat sendiri di video YouTube terakhir apakah benar ini yang direkomendasikan ya, kalau Anda tidak percaya untungnya segini ya. Yang pertama ada SMIL ya. SMIL ini saya rekomendasikan di Jumat ya. Videonya di hari Sabtu sebenarnya. Saya rekomendasikan di 234. Nah, di sini harga openingnya tepat di 234 dan closing terakhirnya itu ada di 258. Jadi kalau saya sesuaikan dengan harga closing terakhirnya, congrats buat kalian semua, kalian sudah untung 10,26%. Kelanjutannya gimana SMIL ini di Jumat closing dalam bentuk doji candle ini akan menunjukkan potensinya akan terjadi reversal ke bawah. Jadi kalau belum take profit, silahkan lakukan take profit di hari Senin. Mungkin akan ada koreksi ringan, langsung take profit di harga itu saja. Yang mau masih hold ya itu saran saya ya. Jadi rekomendasi pertama sukses besar SMIL, untung lebih dari 10%. Congrats yang sudah ambil. Biasanya tidak akan ada ya rekomendasi atau instrumen investasi yang bisa membuat kalian untung dalam 10%. Di saham gorengan premium ini ada ya, saya berikan yaitu SMIL. Masih ada 2 rekomendasi lainnya, kita juga akan bahas satu persatu. Yang kedua ini adalah BBKP. Nah, BBKP ini saya rekomendasikan di Jumat ya dengan harga 61 sebenarnya. Nah, openingnya sebenarnya di Senin itu langsung turun ya, dalam satu hari langsung turun ke 59. Nah, sebenarnya ini pun sudah kena cut loss ya. Jadi kalau kalian ambil dan kena cut loss di sini, ya kalian terjaga di batas aman 1,64%. Tapi yang mungkin masih belum terima dengan cut loss-nya dan masih hold gitu ya, dia sebenarnya sempat mengacu pada harga poin tertingginya itu di target take profit kita, yaitu di 65. Tapi kalau yang mau profit suka-suka sesuai dengan harga closingnya, ya kalian bisa profit sekitar di 63 atau 62. Yang mana ini mungkin profitnya sekitar 3-4%-an aja. Tergantung dengan cara kalian melakukan analisa gitu ya, setiap harinya di jam berapa. Nah, ini sebenarnya kalian tidak layak untuk hold lagi karena kemungkinan dia akan kembali at least ke MA5-nya. Jadi kalian harus lakukan take profit ya. Yang belum melakukan take profit di Senin, kalian harus lakukan take profit di Senin. Seperti itu ya untuk BBKP. Ya ini tergantung ya, balik lagi karena saya hanya rekomendasikan analisanya di setiap akhir pekan. Ini tergantung sekali dengan analisa kalian per harinya. Kalau saya di grup premium mungkin saya akan bilang ini di hold dulu karena belum standby break di MA5-nya dengan kuat. Kayak gitu ya, masih ada sedikit potensi penguatan. Tapi yang sudah cut loss di sini sesuai dengan batas aman ya tidak apa-apa juga karena meminimalisirkan resiko. Yang ketiga, ini ada KIN. Nah, KIN ini gagal ya karena saya rekomendasikan di 830, tapi di Senin dan Selasanya dia menyentuh batas aman. Nah, di sini batas amannya kalian bisa cut loss di sekitar 2,41%. Jadi yang berhasil ya ada SMIL, yang gagal ini ada KIN ya. Yang agak saya tulis tadi ada BWKP. Sulit diprediksi apakah kalian justru untung atau rugi.
Kita akan coba lebih baik lagi di minggu depan ya, di minggu depan rekomendasinya, di mana ada 3 rekomendasi yang saya rekomendasikan kuat di minggu depan. Nah, saham ini yang pertama itu ada Humi. Nah, yang kaget mungkin ya untuk langsung mendengar Humi di rekomendasi pertama, karena Humi ini sempat turun lumayan drastis dan menguat lagi. Saya mau memanfaatkan momentumnya di mana dia break MA5 dan stokastiknya masih belum puas nih naiknya, masih nanggung setengahnya. Nah, saya mau manfaatkan dia. Kita pasang targetnya untuk mengejar sampai ke angka 67-an aja. Karena bisa dilihat di sini, dia ternyata punya resistance yang kuat, yang biasanya memantul itu di sekitar range 63. Kalau kita bisa kejar dia break sampai ke 62, berarti target selanjutnya itu adalah potensinya ke 67 ini, yang menjadi highest point sebelumnya. Nah, kalau 67-nya ini sudah ke break, sebenarnya potensinya jauh lebih menarik lagi. Mungkin dia akan berkibar di sekitar area range 70 sampai 80. Nah, poin 62 dan 67 ini yang perlu kalian perhatikan di minggu depan, karena bergeliatnya akan mendekati itu dan akan menarik di sekitar situ. Ingat ya, kalau Senin dia break di atas 62, kalian bisa tambah muatan lagi karena kemungkinan harganya akan mendekat ke 67. 62 break ini harus ketika dia closing ya. Harus dia closing di atas 62. Nah, untuk batas amannya, untuk saham-saham seperti ini, pasang 2 tick aja ya, sekitar 3%, yaitu di 58. Nah, ini Humi, agak spekulatif, tapi menurut saya potensinya lumayan menarik. Karena ketika dia break ya, potensinya besar jika diikuti dengan stokastiknya yang Golden Cross, potensinya besar untuk dia mengalami kenaikan tren sementara. Contohnya ya, ketika dia break, diikuti dengan Golden Cross, dalam beberapa hari kemudian dia ada terjadi penguatan yang signifikan. Ketika dia break, lalu diikuti dengan Golden Cross, selalu ada penguatan yang signifikan. Nah, ini belum terjadi lagi penguatan yang signifikan, dia sudah break, diikuti dengan Golden Cross meskipun di tengah. Kita akan lihat dengan targetnya, sesuai dengan angka yang saya sebut ya, 62 dan 67. Angka kuncinya. Saham yang saya rekomendasikan kedua ini punya potensi teknikal yang sangat menarik sebenarnya, bahkan lebih daripada Humi yang sebelumnya. Nah, Sola, ini sahamnya, Anda bisa lihat potensinya menarik sekali karena candle-nya adalah hammer, ya, dia sudah 2 hammer sebelumnya, dan keduanya ini sudah break dari MA5, diikuti dengan stokastik yang Golden Cross. Kita coba lihat ya, ketika stokastiknya Golden Cross dan dia break kedua kali untuk 2 kali candle seperti ini, potensinya adalah dia melakukan peningkatan sampai stokastiknya dead cross, baru tidak ada peningkatan lagi. Ketika dia break dari MA5-nya seperti ini, diikuti stokastik yang Golden Cross, terjadi peningkatan sampai stokastiknya menyentuh dead cross dan terjadi lagi. Ya, baik seperti ini pun sebelum chartnya masih tidur seperti ini, dia terjadi peningkatan sampai break dari MA5, penguatan sampai dead cross. Pola ini menurut saya seakan terulang ya, karena Golden Cross lalu terjadi peningkatan, kemungkinan lagi adalah akan melakukan koreksinya baru ketika dia menyentuh bukit sebelumnya. Nah, kita pasang target yang paling realistis saja untuk Sola ini, yaitu di target kedua ya, target kedua dari 3D lines-nya, yaitu di 140. Nah, dengan batas aman di MA5-nya, yaitu sekitar 3%, menurut saya ini akan jadi target yang realistis, di mana potensinya adalah Sola akan meningkat sebelum dia akan break, karena dia akan menyentuh dead cross-nya atau menyentuh area overbought. Ya, ini adalah Sola. Saham yang ketiga, itu ada CTRA. Saham yang sifatnya menurut saya opsional untuk kalian boleh ambil, karena CTRA ini sudah break juga dari MA5-nya, jadi ini cukup menarik. Menurut saya, dia membentuk tren minor yang uptrend. Ya, ini sangat minor sekali. Pergerakannya baru sekitar dari akhir Juni, ya, jadi baru 1 bulan.
tren minor ini menurut saya akan dilanjutkan. Paling kecilnya sih sebenarnya mengejar ke puncaknya di sini. Nah, berarti paling kecilnya sebenarnya adalah tren minor ini jika diambil di closingnya ini adalah mengejar sekitar 3,5%. Batas amannya kita pasang dulu sesuai trend line di sekitar 2,55%. Nah, tapi kalau kalian mau ambil target yang lebih besarnya lagi, sebenarnya ada bukit sebelumnya yang bisa dijadikan patokan terhadap targetnya, yaitu di angka 1035, ya ini sekitar 5,6%, atau bisa dinaikkan lagi sampai ke setengah dari bukit sebelumnya, yaitu di 1065. Kenapa CTRA saya masukkan ke rekomendasi? Karena dari foreign-nya sebenarnya ini ada akumulatif, pergerakannya cukup stabil, dan saham ini membentuk tren minor yang agak kurang wise kalau kita abaikan. Karena biasanya kalau ada uptrend minor seperti ini, biasanya pergerakan dari CTRA ini menguat menjadi uptrend menengah. Lihat ya, jarang sekali yang ada uptrend minornya dan dia tidak menguat lebih lanjut. Nah, contohnya nih uptrend minor yang kemudian menguat lagi, yang menguat signifikan. Yang saya maksud uptrend minor adalah uptrend yang trend line-nya sedikit, kemudian dia menguat lagi jadi lebih signifikan. Sama dengan halnya seperti ini, ada uptrend minornya yang kemudian dia akan menguat lebih signifikan. Nah, jadi potensinya menurut saya ini adalah uptrend minor yang akan menguat juga menjadi lebih signifikan seperti ini. Sesimpel itu prediksi saya, dan ini diperkuat dengan volume yang menguat, dan juga stokastik yang golden cross, sehingga CTRA ini menjadi opsi yang boleh opsional untuk diambil. Ya, itu adalah 3 rekomendasi yang saya berikan. Lakukan analisa harian untuk memperkuat base dari analisa ini. Dan kalau kalian mau join, balik lagi ya, untuk tertarik dengan saham-saham seperti ini tapi lebih konsisten per hari diberikannya, join ke saham gorengan premium. Terima kasih.